Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita ini senantiasa terus berjalan sebelum ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebesarannya dengan menciptakan seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kedua mereka itu dipertemukan oleh Allah dalam suatu ikatan pernikahan. Namun tak sedikit juga daripada pernikahan tersebut kadang berhenti di tengah perjalanan karena satu dan lain hal, sehingga terjadilah perceraian. Ada juga di antara mereka itu terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istri ini ataupun suami ini harus tinggal sendirian, harus hidup dalam kesepian dan mengurus keluarga dan anak-anaknya di dalam kesendirian. Mudah-mudahan kepada mereka semua, baik itu seorang istri ataupun suami yang sekarang berada dalam kesendirian, Allah berikan kesabaran dan ketabahan sehingga bisa terus mengharungi kehidupan ini dengan teguh dan dengan kuat, melihat bahwa segala sesuatu itu hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Maka kepada ibu-ibu, mobil khusus seorang perempuan yang lebih sulit baginya ketika ditinggalkan suaminya, maka bersabarlah. Rasa-rasanya ketika seorang suami itu meninggal bagaikan bom yang sudah meledak. Kadang-kadang kita bertanya, kemana lagi aku harus mengadu ketika suami telah dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang kita mengeluh dan kita senantiasa bermurung diri. Bahkan tak jarang juga yang mengurung dirinya. Bahkan ada juga yang sampai bunuh diri karena ditinggalkan oleh suaminya di atas dunia ini. Ketahuilah bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, itu bukanlah sejatinya milik kita, tetapi itu hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dahulu satu keluarga masih utuh, dapat hidup bersama anak, hidup bersama suami istri saling berkasih sayang. Tapi sekarang terkadang seorang istri tinggal sendirian dengan anak-anak tanpa bapak, tanpa seorang ayah. Ketahuilah bahwa itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dahulu istri dapat bermanja-manja dengan suaminya, tapi sekarang kemana lagi hendak menuju? Maka kita harus melihat bahwa apa sahaja yang telah terjadi itu semua datang daripada Allah, dan kita harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Buya sering menyampaikan, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillah, hanya saja aku nasihati kalian dengan yang satu saja, bahwa engkau bangun untuk Allah, tidak untuk lainnya. Dahulu mungkin Allah nampakkan keindahannya Allah melalui seorang suami. Dahulu mungkin Allah nampakkan
sifat kegagahannya melalui seorang suami, sifat kekafiannya, sifat kecukupannya Allah pada seorang suami. Namun sekarang ketika seorang istri berada dalam kesendirian, dia mesti mampu melihat bahwa manusia ini hidupnya berada di dalam genggaman Allah, umurnya berada di dalam genggaman Allah. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan, tak seutuhnya bisa dia dapatkan pada tangan-tangan manusia. Tetapi semua itu hanya dapat diperoleh pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bermohon dan berharap kepada Allah, berpegang kepada Allah, hanya Allah semata-mata, tidak yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita dapat melihat dengan tiadanya suami di dalam keluarga, itu pertanda Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingin kita berjuang lebih keras lagi supaya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah, tidak ada yang sia-sia yang telah kita dapatkan, baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suami kita atau yang lainnya. Semua yang telah kita dapatkan itu bahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti segera kembali kepada Allah. Kita harus dapat bersabar. Mungkin kalau berkata sabar ini mudah, namun untuk pelaksanaan kesabaran dan ketabahan inilah yang paling sulit. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Bersabarlah engkau, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang dia itu senantiasa menyeru kepada Allah di pagi dan petang, yang bertujuan hanya semata-mata untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan adanya Abuya ini. Beliau yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa hatinya terpaut dengan Allah, yang senantiasa roh beliau senantiasa tajalli menyaksikan keberadaan Allah dan kebesarannya. Kita bersyukur dengan adanya seorang mursyid, maka kita dianjurkan untuk dapat senantiasa menyangkutkan batin kita dengan guru kita Abuya, supaya batin kita ini kuat, supaya batin kita ini kokoh, supaya batin kita ini teguh di dalam menghadapi segala apa yang telah didatangkan oleh Allah kepada kita. Kita dapat senantiasa bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita dapat senantiasa kuat dan bersabar di atas bala musibah bencana yang telah Allah berikan kepada kita. Kita melihat bahwa bencana itu juga indah karena itu datangnya dari Allah. Nikmat itu juga indah karena itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kakak-kakak dan mendung dapat memperoleh buah dari kesabaran yang insya Allah nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk suami yang telah terdahulu meninggalkan, mudah-mudahan Allah ampunkan segera dosanya, senantiasa kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisi Allah, Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan beliau juga dapat di sana senantiasa mendoakan keluarganya. Beliau dapat senang, bahagia melihat keluarganya itu senantiasa dapat berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kakak-kakak dan mendung, mudah-mudahan dapat senantiasa bersabar, bersyukur kepada Allah, dan tidak banyak mengeluh terhadap makhluk. Senantiasalah berharap hanya kepada Allah. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kemudahan, dan insya Allah semua kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja dari ulun Tuhan, mudah-mudahan adalah manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.